يجاريهم قلبت ظاهر ما فيهم فبدأت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك هزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر. Oke, saudara-saudara semuanya, berikutnya adalah sesi tanya jawab. Sekarang saya kasih waktu untuk kalian yang belum pernah mondok, silakan tanya kepada yang sudah pernah mondok. Begitupun sebaliknya, yang pernah mondok, silakan tanya ke yang belum mondok. Gitu, biar ada chemistry di antara kita. Dimulai dari mana? Adam dulu mau tanya? Silakan. Ini mau nanya untuk yang sudah pernah mondok. Kan biasa kan di pondok itu kan biasanya megang uang sendiri. Apa-apa orang tua itu atau keluarga ngirim uang ke kita supaya kita bisa mengelola uang. Nah, kayak apa sih biasanya kan anak pondok itu mengelola uang sendiri, harus hemat-hemat, apalagi di pondok itu kan jauh dari orang tua. Itu uang tuh jangan sampai habis, kalau dihabiskan belum tentu dikirimkan. Nah, tipsnya itu kayak apa supaya kita bisa hemat? Kan biasa anak pondok itu harus hemat-hemat. Ya, itu pertanyaannya untuk saya atau untuk saudara? Iya, silakan dijawab. Gantian, saling menambahkan. Ya, dari saya, kalau ingin mengelola uang sih, ya memang susah karena memang jauh dari orang tua. Nah, di sini kita harus berpikir, kita harus membedakan yang mana kebutuhan dan yang mana kepentingan. Nah, kebutuhan ini kita harus mundurkan dan lebih mendahulukan yang kepentingan, karena kepentingan itu untuk membuat kita selalu maju. Dan kalau kita lebih mementingkan kebutuhan kita, maka uang itu akan cepat habis. Nah, dari situ Pak. Oke, jadi belajar dari mana yang penting dan mana yang dibutuhkan gitu ya. Kadang jajan itu penting, tapi butuh nggak? Nggak butuh, karena kadang sudah disiapkan sama pondok gitu kan ya. Jadi kita harus benar-benar bisa menghemat kayak gitu, mandiri di situ. Akmal mau menambahkan? Pernah kehabisan uang? Pernah kehabisan uang ya? Pernah telat kiriman juga? Sering. Sering kayak gitu. Terus gimana cara mengatur uangnya biar nggak habis? Cara gitu? mengatur uangnya. Kalau dari saudara Fuad saya tambahkan sedikit. Ya. Itu kalau uang sudah dikirim orang tua itu di list. Mana yang dibutuhkan, mana yang nggak terlalu butuh. Iya. Dan mana juga kalau mepet. Itu juga ada. Oh gitu ya. Ya. Jadi buat kayak skala prioritas gitu. Ya. Dikirim sekian ratus, oke saya list. Beli odol, beli sabun kayak gini-gini, karena itu yang sering hilang gosop ya. Oh iya. Sama teman-temannya. Nah itu dia. Itu yang harus dihilangkan. Jadi biar misalkan odol satu itu biar buat 1 bulan gimana kayak gitu. Kalau odol satu tapi dipakai rame-rame, ya 1 minggu habis kayak gitu ya. Jadi salah satunya juga bisa membuat teman-teman itu sadar gitu. Kalau mau minta, kalau mau minjem ya harus ngomong sama orangnya. Jangan tiba-tiba habis kayak gitu kan ya. Biasanya kayak gitu. Oke, Kemal ada pertanyaan untuk yang pernah mondok? Kan untuk yang pernah mondok, kan dulu pernah mondok nih, kenapa kok sekarang mondok lagi? Aduh. Nah itu tadi. Mulai dari Akmal dulu. Saya garis bawah ya. Apa nggak bosen mondok terus? Ya kalau Gimana? Siap. Fuad atau Akmal dulu? saya dulu. Ya. Di pondok saya nggak pernah bosan sama pondok. Kenapa nggak pernah bosan? Di pondok itu kita nggak cuma ketemu orang dari dalam kota itu aja. Nggak cuma dari Malang aja. Kita bisa ketemu orang Sulawesi. Ketemu ini orang Kalimantan ada juga. Orang luar negeri pun kadang juga ada di pondok. Kadang ada gitu ya. Pondok dulu saya ada orang Malaysia ada. Oh gitu. Bahkan orang Thailand pun ada juga. Jadi kita mungkin bisa belajar bahasa mereka juga. Swadehab kayak gitu ya. Kan assalamualaikum swadehab itu bahasa Thailand. Oke. Jadi lebih kepada understanding culture di seluruh dunia gitu ya. Kita temukan dalam pondok. Kalau Fuad? Ya, nggak bosan. Mau dibilang bosan sih nggak juga. Karena sebelumnya udah terlanjur mondok ya. Mau sekolah luar aja itu kayak gimana ya? Kayak rasanya beda gitu. Jadi kenapa saya memilih mondok lagi? Karena sudah terlanjur mondok lah gitu. Sudah terlanjur mandiri, sudah terlanjur pisah dari orang tua lah gitu. Jadi sekolah di pondok itu mengajarkan kita untuk selalu hidup mandiri, sehat dan yang lain-lain lah gitu Pak. Oke, jadi ibarat ada pepatah itu mengatakan sudah basah daripada basah tok nyelam sekaligus ya. Kita ngambil ikan segala macam itu kita dapatkan untuk semuanya. Manfaatnya luar biasa.